Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Jaish Ahmad dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2023 dari instansi Universitas Negeri Jakarta. Di mana di dalam video ini saya akan membahas dua soal, yaitu yang pertama dengan Accounting Changes and Error Analysis, dan yang kedua Statement of Cash Flow. Di mana untuk yang pertama ini, Accounting Changes and Error Analysis, soalnya itu PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2023, perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan, dan asumsikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%. Di sini ada dua metode cost recovery method ini yang sebelumnya, dan di mana income before income tax-nya itu di tahun 2021 sebesar 5,2 M, di tahun 2022 5,7 M, di tahun 2023 6,6 M. Dan untuk percentage completion methodnya, di income before income tax-nya pada tahun 2021 itu sebesar 6M, 2022 sebesar 6,9 M, dan 2023 sebesar 7,1 M. Di sini ada dua instruksi. Yang pertama, buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Kita jawab yang pertama dulu ya. Di sini pre-tax income from-nya kita bisa tulis ada percentage of completion sama cost recovery. Dan untuk difference in income-nya itu ada difference tax effect 22% dan juga income effect net of tax. Di mana prior to 2022-nya ini kita bisa ambil pada data di awal pada data pada tahun di 2021. Untuk percentage of completion-nya itu 6M dan cost recovery-nya itu 5,2 M. Nah, diferensial ini bisa dikurangi dari percentage of completion dikurang dengan cost recovery menjadi 800 juta, dan tax effect-nya itu tinggal 22% dikali dengan difference-nya tadi 800 juta menghasilkan 176 juta. Dan income effect-nya ini bisa hasilnya itu dari pengurangan antara difference dengan tax effect menghasilkan 624 juta. Nah, di tahun berjalan 2022, percentage of completion-nya itu 6,9 M dan cost recovery-nya itu 5,7 M. Jadi difference-nya itu 1,2 M dan tax effect-nya itu 364 juta. Income effect-nya itu 936 juta. Dan total at beginning of 2023, percentage of completion-nya itu 12,9 M dan cost recovery-nya itu 10,9 M. Sehingga difference-nya itu 2 M, tax effect-nya itu 440 juta, dan income effect-nya itu 1.560 M. Dan total di tahun 2023, ini datanya kita bisa ambil di tahun 2023-nya, yang ini. Nah, percentage of completion-nya itu 7,1 M. Cost recovery-nya itu 6,6 M, sehingga difference-nya itu kita bisa hitung sebesar 500 juta. Nah, tax effect-nya itu 110 juta dan income effect-nya itu 390 juta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Nah, di tanggalnya itu kita bisa tulis 1 Januari 2023. Di sini kita mulai dari deferred tax liability. Nah, karena di awal tahun 2023, kita bisa ngambil di data pada total at beginning of 2023, yang mana deferred tax liability-nya kita ambil dari tax effect sebesar 440 juta, dan retained earnings-nya itu kita bisa ambil dari income effect sebesar 1,560 M. Sehingga construction in process-nya itu hasilnya menjadi 2 M. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai statement of cash flow.
Di sini Top ZNV merupakan perusahaan dengan alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut, di mana di sini sudah tersedia data berupa income statement dan juga additional information. Di mana income statement itu sales revenue-nya sebesar 7.500.000 dan cost of goods sold-nya itu bisa diperoleh dari beginning inventory ditambah dengan purchase, menjadikan goods available for sales 6.300.000 dan dikurangi dengan ending inventory sebesar 1.400.000. Jadi secara keseluruhan COGS-nya itu 4.900.000. Nah, di sini gross profit-nya itu dihasilkan dari pengurangan sales revenue dikurangi cost of goods sold menghasilkan 2.600.000 dan juga di sini tersedia operating expense sebesar 1.150.000 itu dikurangi lagi. Jadi net income-nya itu menghasilkan 1.450.000. Di sini ada additional information di mana accounts receivable meningkat sebesar 200.000, inventory menurun sebesar 500.000, private expense meningkat 175.000, accounts payable menurun 340.000, accrued expense menurun sebesar 105.000, dan operating expense yang di sana ada depreciation itu sebesar 85.000. Di sini instruksinya itu membuat laporan arus kas 2025 secara parsial bagian operasi saja, baik itu indirect method maupun direct method. Baik, di sini kita dari indirect method terlebih dahulu, di mana cash kita awali dari net income sebesar 1.450.000. Lanjut, dia ada adjusted, biasanya diawali dengan depreciation. Depreciation selalu bertambah itu sebesar 85.000. Nah, di sini ada increase pada account receivable, di mana kalau kita secara logika ya, jika hutangnya itu meningkat, otomatis kita memberikan pinjaman kepada suatu pihak. Otomatis kas kita berkurang. Selanjutnya ada pengurangan pada inventory. Kita bisa asumsikan pengurangan inventory ini itu kita menjual inventorinya. Otomatis kas kita menambah. Lanjut ada peningkatan pada prepaid expense itu bersifat negatif sebesar 175.000 dan juga ada pengurangan pada accounts payable di mana kalau misalkan accounts payable-nya berkurang otomatis kita sudah membayar utang tersebut dan kita membayar utang tersebut itu menggunakan kas. Otomatis kas kita berkurang sebesar 340.000 dan juga di sini ada decrease pada accrued expense sebesar 105.000. Otomatis adjustednya berjumlah 235.000 bersifat negatif. Jadi net cash-nya kita bisa hitung dari net income dikurangi dengan adjustednya menghasilkan 1.215.000. Kita lanjut ke direct method. Di mana direct method ini diawali berbeda dengan indirect. Direct method diawali dengan cash received from customer. Di sini didapat dari sales revenue dikurang dengan accounts receivable. Di mana salesnya itu 7.500.000 dikurangi dengan accounts receivable yang berjumlah 200.000. Menghasilkan 7.300.000. Dilanjut dengan cash payments to supplier. Otomatis kas kita keluar. Dari mana CGS dikurang inventory ditambah accounts payable. COGS-nya 4.900.000 dikurangi dengan inventory 500.000 dan ditambah 340.000 itu accounts payable-nya menghasilkan 4.740.000 bersifat negatif. Dan juga ada cash payments for operating expense di mana operating didapat dari operating expense yang berjumlah 1.150.000 ditambah prepaid expense sejumlah 175.000 ditambah accrued expense
sejumlah 105.000 dan dikurangi depreciation sebesar 85.000 menghasilkan 1.345.000 yang bersifat negatif. Otomatis adjustednya untuk cash payment sebesar 6.085.000. Nah, net cash-nya itu bisa dihitung dari cash receipt dikurang cash payment menghasilkan hasil yang sama seperti hmm, indirect method sebelumnya, yaitu 1.214.000. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.